Ya, good people, selanjutnya ada informasi dari Rumah Pemenangan Ganjar di mana ada pernyataan yang dilemparkan dari Osman Sabta. Berikut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Menyambung tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Osman Sabta, Ketua Umum Partai Hanura, bahwa kita saat ini sedang menjalankan perintah konstitusi, yaitu menjalankan demokrasi. Bahwa demokrasi kita adalah landasannya konstitusi dan sebagai benteng konstitusi kita itu adalah hukum. Jadi kita tidak mau menggunakan perang opini atau pembentukan opini ya di tengah-tengah publik. Karena kita juga punya pengalaman dari mulai pemilu tahun 2014 dan 2019 di mana adalah saat ada pasangan yang melakukan sujud syukur dan syukuran menyatakan kemenangannya ya, kemudian ternyata pada akhirnya itu kalah. Ini jangan sampai nanti kita kemudian membuat rakyat kita yang sedang melakukan pesta demokrasi itu kemudian dicederai oleh kecemasan. Jadi biarlah pesta demokrasi itu dinikmati oleh rakyat secara natural. Ya, rakyat yang sedang berdaulat menggunakan senjata kekuasaannya tiap sekali itu betul-betul bisa ia nikmati. Biarlah rakyat yang berdaulat untuk menjalankan demokrasi ini. Kita semua adalah menghantarkan rakyat. Karena rakyatlah yang pegang hak kedaulatan rakyat itu. Nah selanjutnya, jikalau kemudian ada dari unsur pembentukan opini itu telah terdesain sebuah kecurangan misalnya, untuk melegitimasi desain rencana kecurangan itu kemudian akan terlegitimasi dengan membangun opini-opini itu, kita juga tidak kalah penting untuk menyoroti bahwa dalam pelaksanaan pemilu ini ada mekanisme yang sesungguhnya transparan. Di antaranya adalah setiap di TPS itu ada C1 plano secara manual. Ini yang sedang kita tunggu. Nah, masing-masing partai politik seperti di PDIP, P3, Hanura, dan Perindo memiliki pusat tabulasi nasional yang setiap TPS berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh semua partai politik peserta pemilu itu, lalu secara manualnya itu sementara difoto, dikirim ke pusat tabulasi, dan setelah kumpul maka nanti C1 aslinya akan dikirimkan ke pusat. Itu sebagai benteng hukum untuk mengawal demokrasi yang jujur, adil, dan transparan. Jadi bukan kita saling ngeklaim, 10% itu adalah bukan. Ini adalah pemilu atas perintah konstitusi sejak negeri ini merdeka. Jadi saya terima kasih rekan-rekan pers mengawal ya pemilu ini dengan baik agar ya ini adalah menjadi kewajiban kita semua untuk demokrasi. Demokrasi untuk kita cederai dengan hanyalah semata untuk pembentukan opini kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Benar tidak lah, karena founder kita mempertahankan negeri ini adalah mempertahankan dan ingat darah bahkan nyawa. Dan negeri sudah memilih menjadi demokrasi. Demokrasi adalah untuk membangun umat, membangun kesejahteraan rakyat. Jadi kewajiban kita. Hingga sejauh ini perhitungan cepat dari Litbang Kompas, data yang sudah masuk sudah di atas 60% dan terus bertambah. Untuk membahas mengenai hal ini, di sini kami sudah bersama dengan narasumber yaitu Budiawan Sidik Arifianto dari Litbang Kompas itu sendiri. Selamat sore, Mas Iwan.
Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga ada Arifki Caniago atau Mas Rifki, yaitu pengamat politik Aljabar Strategik. Selamat sore. Sore, Pak. Dalam keadaan sehat pastinya Mas Sehat, Rifki ya. sehat. Baiklah, kalau begitu sekarang kita akan berbincang-bincang mengenai hasil perhitungan cepat sejauh ini. Dan tadi sudah dikonfirmasi berarti 60% lebih ya data yang sudah masuk untuk Litbang Kompas, Betul. benar? Ini kalau nggak salah terakhir itu 66,10 ya dari data yang ditampilkan. 66,10 ini yang sudah berjalan sampai di jam 4 lewat hampir 4.20 berarti Betul, ya Mas ya. ya. Dan sekarang kalau kita melihat ini sepertinya dilihat-lihat sudah ada suara yang menonjol. Apakah data-data yang sudah tampil ini bisa dibilang sudah matang, Mas? Ya, kalau melihat dari yang sudah disampaikan, terutama dari pimpinan redaksi kami ya, ini ada kemungkinan bahwa Pilpres ini akan berlangsung satu putaran gitu ya. Tapi ya itu tadi, karena ini quick count itu kan proses data masuk yang tersebar dari seluruh wilayah Indonesia, dari mulai timur, tengah, dan terakhir nanti di barat begitu ya. Untuk sebaran data sendiri, kalau di kita itu kan 20% lebih ke wilayah Sumatera, nanti 60% di Jawa, dan sisanya di wilayah Indonesia Timur. Nah, kalau dilihat data yang sudah masuk sampai 66% ini, kemungkinan data ini kan sudah mulai masuk wilayah barat, wilayah tengah dan timur itu sudah beres, kemungkinan terus bagian wilayah barat. Nah, artinya kalau 66% itu sudah masuk, itu sebagian besar data di wilayah barat yang itu merupakan basis DPT terbesar, itu bisa jadi kemungkinan bahwa peluang tokoh yang mendominasi suara itu akan kemungkinan besar akan unggul. Andai kata nanti sudah 100% data ini sudah masuk, Mas, margin of error-nya berapa tinggi? Ya, kalau di kita sejauh ini kan selalu di bawah 1%. Karena memang quick count ini sebagai sebuah patokan begitu ya. Ketika nanti hasil diumumkan oleh KPU, itu range-nya dalam plus minus 1%. Jadi semacam koridor yang membentengi atau mengawal proses jalannya pemilu itu berlangsung dengan jujur dan adil begitu. Oke, baiklah, berarti kurang lebihnya ada seperti itu, tapi kita tetap harus menunggu sampai 100% ya Mas ya. Baiklah, selanjutnya sebelum saya ke Mas Arifki, kami akan mengajak Good People untuk kembali ini melempar ke lapangan dulu, karena ada pernyataan. Silakan. Sore hari ini, kepada pendukung semua tenang, karena informasi yang kita dapatkan sangat positif. Namun memang banyak masif sekali kejadian-kejadian yang sedang kita kumpulkan, dan saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman di seluruh Indonesia, di banyak-banyak TPS yang memberikan informasi dan masukan-masukan. Dan sekali lagi juga bahwa kami memiliki saksi-saksi yang ada di setiap TPS yang sedang bekerja dan juga menyiapkan hal ini semua. Jadi untuk demikian, sekali lagi, balik lagi, marilah kita jaga demokrasi Indonesia, supaya Indonesia memiliki suatu proses pemilu yang dipercaya, dan itulah yang paling penting. Karena apa? Kalau kita semua bicara mengenai Indonesia Emas 2045, kita bicara kesejahteraan dan lain-lain. Bagaimana kita bisa itu bila mana tidak ada kepercayaan atas demokrasi kita. Jadi itulah pegangan kita bersama, ini adalah pesta demokrasi, dan di mana ini adalah untuk rakyat Indonesia. Sekali lagi terima kasih, mungkin sekian untuk pada saat ini, nanti kita akan memberikan update lagi atas hasil-hasil yang ada, dan demikian mungkin itu yang bisa saya utarakan pada sore hari ini. Terima kasih semua tim media. Ya, itu dia tadi Arsyad Rashid yang memberikan pernyataan dari rumah pemenangan Ganjar, dan selanjutnya